PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? ...25 tahun lalu, rakyat Indonesia turun ke jalan, melawan krisis, korupsi, dan penguasa yang menutup telinga. Yang kita sebut dengan Reformasi 1998. Waktu itu, mahasiswa jadi garda depan. Rakyat berteriak turunkan harga, hapus korupsi, tegakkan keadilan. Dan akhirnya Soeharto pun jatuh setelah 32 tahun berkuasa. Tapi coba lihat sekarang. Harga kebutuhan tetap melambung, korupsi makin canggih, hukum terasa tajam ke bawah tumpul ke atas. Reformasi yang dulu diperjuangkan dengan darah terasa belum tuntas. Sejarah selalu memberi peringatan, kalau kita diam keadaan gak akan berubah. Pertanyaannya, apakah kita rela perjuangan 1998 hanya jadi kenangan atau kita siap melanjutkannya? Tulis pendapatmu di komentar. Aku sudah melihat memang ada beberapa permintaan maaf yang udah muncul dari karyawan-karyawan ini. Bagus kalau memang mereka minta maaf, bagus kalau mereka memang menyadari apa yang mereka lakukan. Tapi impact dari perbuatannya itu sudah membuat kerugian yang sangat besar kepada masyarakat. Sakit hati dari masyarakat, kekecewaan yang luar biasa dari masyarakat. Kalau mereka masih punya malu, mereka akan mundur dengan sendirinya. Tapi karena mereka tidak punya malu, kita mau mereka dipecat segera. Apa yang susah untuk dilakukan ini? Apa yang menghentikan kalian dari melakukan ini? Berikan tuntutan-tuntutan kita, laksanakan tuntutan kita segera sehingga masyarakat bisa tereda amarahnya dari semua ini dan kita bisa menyelesaikan ini secara demokrasi yang baik. Apalagi yang sedang kalian tunggu? Kita nggak butuh lagi ada pidato-pidato yang menyatakan kami mendengar aspirasi dari masyarakat, kami minta maaf atas kelalaian yang terjadi. Kita nggak butuh kata-kata kosong, kita butuh aksi. Laksanakan segera 12 aspirasi yang udah kita tuntut dari kalian. Segera, sebelum situasinya semakin genting, sebelum lebih banyak korban yang berceceran. Setiap darah yang keluar itu ada di tanggung jawab kalian. Karena kalian tidak bergerak cepat, karena kalian tidak segera memberikan apa-apa yang sudah disuarakan oleh bangsa Indonesia. Laksanakan sekarang. PDI Perjuangan, hari ini kita udah melihat beberapa anggota yang pernah berlaku arogan dan menyakiti masyarakat sudah dinonaktifkan oleh partai masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu bagaimana dengan jawaban kalian terhadap anggota-anggota kalian yang pernah menghina rakyat. Terutama dan paling utama adalah juara dunia, manusia paling arogan sedunia yang tidak mau disamakan dengan rakyat jelata yang ngasih dia makan. Jadi, kapan kalian akan segera mengambil tindakan tegas? Oh, satu lagi, semoga kalian pernah dengar ya slogan Save the best for the last. Nah, karena kalian ini lumayan terlambat ya dalam memberikan aksi, semoga saat kalian muncul, kualitas yang kalian berikan sebagai respon adalah yang terbaik. Kita bisa belajar dari pos-pos sebelumnya, klarifikasi sebelumnya yang diberikan oleh partai politik, lumayan tidak tegas dalam kata-kata. Dengan kata-kata menonaktifkan, itu nggak terlalu transparan dan nggak jelas apa artinya, menonaktifkan di mana, apa fasilitas-fasilitas yang sudah hilang, sampai kapan dinonaktifkan, ataukah ini sama dengan dipecat, dan lain dan sebagainya. Jadi, kita berharap karena kalian sudah merespon paling lama, semoga kalian datang dengan respon yang sangat tegas. Pecat sebagai anggota parlemen, pecat sebagai anggota parpol, diharamkan untuk pernah masuk lagi ke anggota partai politik. Yang tegas, yang jelas, yang transparan, yang tidak dengan pidato-pidato normatif yang membuat masyarakat bertanya-tanya lagi apa ini artinya dinonaktifkan. Jangan terprovokasi, tersulut, apalagi termakan isu sara. Fokus pada substansi, arah dari aksi. Jangan mau antara rakyat sama rakyat dibenturin. Hati-hati penyusup guys, hati-hati penyusup. Kita nggak tahu, tapi minta tolong banget, tidak dibenarkan yang namanya aksi anarkis. Fasilitas umum, halte, jembatan dibakar, no. Itu semua dibangun pakai uang rakyat, pakai duit-duit kita juga guys. Jangan ngejarah, please.
Untuk warga Indonesia, hati-hati. Kita mungkin diprovokasi. Di berita-berita sekarang lagi rame soal halte dan fasilitas umum dibakar. Dibakar. Tapi yakinilah yang membakar ini adalah provokator, bukan demonstran asli. Supaya apa? Supaya rakyat dianggap anarkis, dianggap jahat, padahal bukan kita. Alasan pertama, kenapa ini bukan ulah rakyat. Rakyat yang lagi demo itu rata-rata pakai transportasi umum. Jadi logikanya, buat apa mereka bakar haltenya? Kan mereka pengen pulang, capek lah kena gas air mata. Alasan kedua, TV dilarang KPI buat beritain hal yang eksploitatif dan juga provokatif soal demo. Tapi giliran soal halte dibakar, diberitain. Apakah ini penggiringan opini biar rakyat yang salah? Alasan ketiga yang paling kuat. Ini pernah terjadi tahun 2020 lalu, pembakaran halte Sarinah. Pernah dibongkar juga oleh tim Najwa Shihab bahwa yang membakar bukan bagian dari mahasiswa atau buruh yang lagi demo. Jadi pertanyaannya, siapa itu yang bakar? Jadi gue minta sama teman-teman cermat-cermat pilih berita dan fokus sama tujuan kita. Tujuan kita itu bukan rakyat versus aparat, apalagi rakyat versus rakyat. Jangan sampai kejadian 98 terulang lagi. Keterangan pers Presiden Prabowo, 3 hal yang aku highlight dan aku akan memberikan tanggapannya. Yang pertama, beliau berkali-kali menyampaikan bahwa negara menghormati dan melindungi aspirasi masyarakat dan suara kita. Aspirasi kita akan dicatat, didengar, ditindaklanjuti. Kita harus memberikan aspirasi secara damai. Kita sudah melakukan itu. Kita sudah melakukan itu dari jauh-jauh hari. Kedua, negara wajib melindungi masyarakat. Tapi kenapa harus ada korban jiwa? Di manakah peran perlindungan tersebut sebelum saudara kita Afan meninggal dunia? 4 orang korban tewas di Makassar. Yang ketiga menyatakan bahwa pimpinan DPR akan memanggil tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyalurkan aspirasi. Kenapa baru sekarang? Di manakah mereka di saat adanya demonstrasi 25 Agustus kemarin? Kenapa ada narasi mereka harus pulang cepat? Bahkan wakil rakyat yang keluar negeri saat di dalam negeri sedang ada demonstrasi. Untuk poin yang ketiga, kita akan menunggu dan hal ini harus terjadi dan harus cepat terjadi. Penasaran gak sih siapa yang menjadi bohir aksi beberapa hari kemarin itu sampai kemudian heboh sedemikian rupa? Di awal sebelum kita bongkar, saya akan disclaimer lebih dulu bahwa ini bisa Anda anggap sebagai cocokologi atau analisa kelas warung pinggiran. Tapi ini bisa menjadi bahan untuk sama-sama kita renungkan. Ya kawan-kawan, nggak mungkin aksi sebesar itu yang kemudian menjalar di beberapa daerah kalau tidak ada logistik dan modal yang cukup. Nah pertanyaannya, siapa yang memberikan modal? Karena ini tidak membutuhkan modal yang sangat sedikit. Terjadi pembakaran di 9 kota, kemudian ada penjarahan di beberapa anggota dewan dan juga 1 menteri. Dan juga ini disertai dengan pembakaran gedung-gedung lainnya, juga fasilitas-fasilitas umum. Gak mungkin ini bergerak dengan sendirinya dan merupakan inisiatif masyarakat kalau tidak ada orang yang membacking di belakangnya. Kita sama-sama tahu komitmen Presiden Prabowo untuk memberantas dan memerangi koruptor ini sangat-sangat luar biasa. Tetapi tentu saja akan mengalami banyak perlawanan-perlawanan. Mulai dari ditangkapnya mantan Direktur Pertamina, mantan Direktur PT Timah, kemudian juga kasus di Aneka Tambang yang sampai merugikan 1.200 triliun ya, adanya pengolahan emas ya sebanyak 109 ton. Juga masalah mantan Dirjen Perkeretaapian di Kemenhub, juga Kejaksaan Agung menyita 1 triliun dari PT Aset Pasifik ya. Ini mengenai izin CPO. Nah, itu baru di 2024 akhir, 2 bulan menjabat. Kita masuk pada saat awal tahun 2025. 18 Januari 2025 pemerintah memerintahkan untuk membongkar pagar laut yang ada di Tangerang. Dan baru selesai sepanjang 30 km itu di 13 Februari 2025. Pada saat itu dihentikan pula proyek strategis nasional untuk PIK 2. 17 Februari terjadilah aksi massa besar-besaran yang disebut Indonesia Gelap. Apa tujuannya? 7 hari setelah aksi Indonesia Gelap, tepatnya tanggal 24 Februari 2025, kemudian ada pangeran dari Petrol yang ditangkap ya. Heri Adrianto, anak dari Khalid, dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung beserta 6 orang lainnya karena terbukti telah merugikan negara 193,7 triliun. Sebagai ayah yang baik, tentu Rijal Khalid tidak akan diam saja. Dia pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk membebaskan dia dan keluarganya dari jeratan pidana dan jeratan hukum lainnya. Bahkan tersiar kabar kalau sempat Rijal Khalid menghubungi Pak Hasim Johedikusumo melobi, tetapi kemudian Pak Hasim menyatakan ya kita hanya membahas bisnis yang lain. Dan 13 Maret ya, di hadapan para guru, Pak Prabowo Subianto melakukan orasi, melakukan pidato dan menyatakan perang terhadap koruptor. Dan di situ mungkin teman-teman masih ingat kalau Pak Prabowo ingin membangun penjara di tengah pulau agar apa? Agar narapidana nggak bisa kabur. Dan kalau malam-malam keluar itu bisa dimakan hiu, begitu katanya. Dan beliau sekali lagi nyatakan siap mati untuk Indonesia, tidak akan mundur memerangi koruptor.
Mafia-mafia ini tentu tidak akan diam saja karena sudah ada beberapa orang yang dirugikan saat itu. Sampai akhirnya pada tanggal 18 Maret, mafia-mafia ini melakukan perlawanan. Mereka tarik duitnya dari pasar bursa sampai kemudian anjlok dan IHSG dibekukan. Masih ingat kejadian itu? Tak lama kemudian itu, perang terhadap korupsi semakin membabi buta. Kejagung kemudian menahan 21 orang khusus untuk korupsi timah di bulan April. Dari Mei hingga Juni, kemudian Kejagung menyita 11 triliun kasus korupsi CPO Wilmar Group. Dan masih berlanjut tanggal 10 Juni, ya, ini heboh kasus Raja Ampat. Ada 4 pulau yang sebetulnya sudah konservasi, ya, kemudian dijadikan tambang nikel. Salah satunya ada PT KW Sejahtera Mining, itu adalah perusahaan milik Aguan, yang kemudian dicabut izinnya. 26 Juni, terjadi lagi OTT oleh KPK yang ada di Sumatera Utara, yaitu melibatkan Topan Obaja Putra, yang tidak lain ini adalah kasirnya atau anak kesayangan atau kader kesayangannya Bobi Nasution. Dan KPK siap untuk membidik Bobi Nasution yang tidak lain adalah menantu dari Joko Widodo. Lanjut setelah itu masih ada hal yang lebih heboh lagi. 10 Juli terjadi peristiwa yang sangat bersejarah karena untuk pertama kalinya seorang Ridho Khalid berhasil ditersangkakan. Dan 10 hari setelahnya pada saat Kongres PSI di Solo tanggal 20 Juli, Prabowo menyatakan bahwa demonstrasi itu banyak dibiayai oleh para mafia-mafia dan koruptor-koruptor yang ingin membuat Indonesia tetap gaduh. Tak lama setelah itu, tepatnya di tanggal 15 Agustus, Prabowo kemudian berpidato, ya, melaksanakan pidato kenegaraan dan pertama kali menyebutkan istilah serakah nomics dan juga melaporkan bahwa banyak sekali kemajuan-kemajuan dan pencapaian seperti misalnya temuan-temuan bahwa terjadinya ketidakstabilan harga pangan-pangan ini karena food cartel dan juga ada 1000 tambang ilegal yang kemudian sudah dicabut izinnya, juga 3,1 juta hektar lahan-lahan sawit ilegal sudah kembali disita negara. Saat 19 Agustus, Ridho Khalid juga kurang bisa bekerja sama, akhirnya dijadikan DPO hingga saat ini. Apa yang terjadi ketika pemilik modal bergabung dengan kepentingan politik? Maka koruptor-koruptor, barisan-barisan yang kemudian merasa terancam akan dibongkar kedok dan kasusnya ini berkolaborasi, ya. Mereka merapatkan barisan dan membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Oke, sudah ada beberapa nama yang tadi sudah kita sebut. Silakan simpulkan sendiri cocokologi ini. Apakah betul-betul mereka bermain di balik aksi yang membuat Indonesia semakin gaduh ini? Yuk, silakan tulis di komen.